Manggale net pau tokton do Jesus napuna au Gusti Yesus tresno kula. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom anak-anak, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pagi hari ini jumpa lagi dengan siapa? Dengan Ibu Retno di mana? GKI High Kid. Ayo anak-anak, hari ini kita akan bersenang-senang, kita akan bersukacita ya, memuji nama Tuhan. Ya anak-anak, mari sebelum kita berdoa, kita mau pujikan dulu ya satu buah pujian. Selamat pagi Bapa. Anak-anak boleh sikap berdoa ya. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita pujikan anak-anak. Sikap berdoa semua. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari anak-anak kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, selamat pagi. Pagi hari ini anak-anak-Mu sudah berkumpul semua. Kami ingin memuji nama Tuhan. Kami ingin memuliakan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kami boleh memuji nama-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Berkati juga ibu guru yang memimpin pujian. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan amin. Ya anak-anak, tadi kita sudah meminta kepada Tuhan untuk memberkati di dalam puji-pujian pada hari ini. Nah anak-anak, Ibu Retno yakin semua anak-anak yang di depan ini anak-anak yang jempol. Semua adalah anak-anak Tuhan Yesus. Karena apa? Kalian sudah dengar loh panggilan Tuhan. Hari ini kalian sudah ada di depan ibu.
Ya, itu namanya anak-anak Tuhan. Anak-anak yang selalu dengar-dengaran kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Ayo kita nyanyi yuk. Anak-anak boleh berdiri semua? Ayo Ibu Retno tunggu. Semuanya boleh berdiri ya. Kita nyanyi satu buah pujian ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Yuk semuanya berdiri. Sambil bertepuk tangan boleh ya? Yuk. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh bohong, 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 bohong itu dosa, bohong, bohong, bohong itu dosa, bohong, bohong, bohong itu dosa, Tuhan Yesus tak suka. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh bohong, 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 bohong itu dosa, bohong, bohong, bohong itu dosa, bohong, bohong, bohong itu dosa, Tuhan Yesus tak suka. Anak-anak, tadi lagu yang baru kita nyanyikan adalah Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Siapa di sini yang senang menjadi anak Tuhan? Oh, oh si Rina pinter. Pengen jadi anak Tuhan ya Rina ya? Oh itu juga ada si Robert. Pinter Robert. Jadi anak Tuhan pinter ya. Selalu dengar-dengaran ya. Apa kata Tuhan? Ya dengar-dengaran firman Tuhan. Rajin berdoa. Itu namanya anak Tuhan yang baik. Ya ayo. Anak Tuhan yang baik tidak hanya dengar-dengaran saja, tidak berdoa saja, tapi setiap hari Minggu harus pergi kemana? Ayo ikut mamanya kemana? Ke gereja. Tapi ngomong-ngomong anak-anak, tadi pagi ada yang masih nangis ya? Dibangunin mama nangis untuk sekolah Minggu. Ada? Tidak ada. Tadi kan Bu Retno sudah bilang anak-anak di sini adalah anak-anak Tuhan yang jempol, anak Tuhan yang paling pinter. Ya, ayo sekarang kita akan pujikan satu buah lagu lagi. Ayo ke sekolah Minggu. Ada di sana, di rumah Bapa di sorga. Ayo teman-teman, berdoa setiap hari, baca firman Tuhan, pergi sekolah Minggu. Oh, 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 ayo teman-teman, siapkan dirimu. Ayo kita sekolah Minggu. Rumahku bukan di sini, bukan di bumi ini, tapi ada di sana, di rumah Bapa di sorga. Ayo teman-teman, berdoa setiap hari, baca firman Tuhan, pergi sekolah Minggu. Oh, 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 ayo teman-teman, siapkan dirimu. Ayo kita sekolah Minggu. Oke, pinter sekali. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Anak-anak, pinter ya. Tadi kalian sudah memuji nama Tuhan dengan beberapa lagu-lagu. Ya, sekarang kita akan persiapkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Oke, siapkan uang persembahannya, ya. Siapkan juga kotak persembahannya.
Nah, anak-anak sudah siap ya kotak persembahannya. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, oke. Kita lagi pujikan satu buah lagu lagi ya, yaitu Beri Syukur. Oke, anak-anak siap. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Baik anak-anak ya, kita sudah memuji nama Tuhan. Kita juga pagi hari ini sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan, yaitu memberikan persembahan. Ayo kita serahkan persembahan kita pada pagi hari ini ya anak-anak. Kita berdoa lagi ya. Kalian boleh lipat tangan, tutup mata, ikut Ibu Retno berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Pagi hari ini kami sudah memuji nama-Mu dengan penuh sukacita. Tuhan, pagi ini juga kami sudah memberikan persembahan. Berkati persembahan yang sudah kami berikan. Berkati juga Tuhan tangan-tangan anak-anak yang sudah memberikan persembahan ini dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak, kalian sekarang boleh siapkan Alkitab kalian ya. Karena sebentar lagi kalian akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, ayo sebelum anak-anak mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan satu buah lagu lagi ya. Jadikan Samuel kecil. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Sekali lagi kita pujikan. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Yang taat dengar-dengaran. Mari anak-anak siapkan hati kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bu Retno. Ya adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat datang di GKI Pinter. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita sama-sama kita lipat tangan kita tundukkan kepala kita berdoa, ikutin kakak Samuel. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih karena pada hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan.
Bapa di dalam surga, berkati kami supaya kiranya kami dapat mengerti apa yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tahukah adik-adik, kalau misalkan semua kepandaian itu berasal dari Allah. Jadi yang memiliki kepandaian yang lebih tidak perlu merasa sombong. Tetapi yang mempunyai sedikit kepandaian pun juga nggak perlu merasa minder. Karena setiap kita diberikan oleh Tuhan apa yang merupakan kebutuhan kita masing-masing. Yang penting bagi kita adalah kita belajar dengan rajin dan tekun. Seperti Yusuf yang rajin dan tekun serta memiliki hati yang takut kepada Allah. Adik-adik, apakah adik-adik masih ingat cerita High Kids sepekan lalu? Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya kepada para pedagang yang akan menuju ke Mesir. Di Mesir, Yusuf dijual di pasar budak dan Yusuf dibeli oleh seorang pejabat yang sangat kaya. Pejabat itu bernama Potifar. Yusuf bekerja dengan sangat rajin dan jujur sehingga Potifar sangat sayang kepada Yusuf. Yusuf diangkat menjadi pekerja yang bertanggung jawab atas semua kekayaan Potifar. Tetapi sayang, istri Potifar jahat. Istri Potifar menggoda Yusuf supaya Yusuf menuruti apa yang diinginkan oleh istri Potifar. Tapi adik-adik, Yusuf tahu kalau Potifar tuannya akan marah kalau Yusuf mengikuti keinginan istri tuannya. Maka adik-adik, Yusuf menolak. Dan akhirnya istri tuannya marah. Istri Potifar, dia memfitnah Yusuf. Dia menuduh Yusuf sudah berbuat yang tidak baik kepadanya. Meskipun Yusuf mengatakan hal itu tidak benar, tetapi siapa yang percaya sih adik-adik kepada perkataan seorang budak? Maka Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Kasihan ya adik-adik. Di penjara, Yusuf tetap menjadi seorang pemuda yang baik, suka menolong, rajin dan takut kepada Tuhan. Sampai-sampai kepala penjara sayang sama Yusuf. Suatu hari datanglah 2 tahanan baru dari istana. Mereka adalah kepala juru minuman raja dan kepala juru roti raja. Entah apa kesalahan mereka. Karena mereka merupakan tahanan dari istana, kepala penjara mengutus Yusuf untuk menjadi pembantu mereka. Di penjara, Yusuflah yang mengantarkan makanan kepada mereka dan membantu apa yang dibutuhkan mereka. Suatu pagi, kedua tahanan itu berwajah murung, padahal mereka baru bangun tidur. "Tuan-tuan, mengapa hari ini wajah kalian muram?" "Ya, kami bermimpi. Tapi tidak ada orang yang bisa mengartikan mimpi kami." Lalu Yusuf menghibur mereka. Katanya, "Tuan, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Hamba percaya kepada Allah. Ceritakanlah mimpi itu kepada hamba." Maka dimulailah dari juru minuman yang bercerita. Kata juru minuman, "Dalam mimpiku, aku melihat ada pohon anggur. Pohon itu mempunyai 3 cabang ranting. Dan setiap cabang ranting itu tumbuh bunga lalu buahnya banyak sekali. Di tanganku ada piala minuman raja. Aku ambil buah anggur itu lalu aku peras ke dalam piala minuman raja. Kemudian aku serahkan kepada raja." "Oh begitu," kata Yusuf. "Itu artinya 3 hari lagi raja akan mengembalikan tuan ke pekerjaan tuan sebelumnya. Dan tuan akan bekerja kembali di istana sebagai satu-satunya orang yang bertanggung jawab memberikan minuman kepada raja."
Tapi Tuan, sambung Yusuf, nanti kalau Tuan sudah kembali ke istana, ingat saya ya Tuan. Tolong bela perkara saya. Saya di penjara ini bukan karena melakukan perbuatan jahat. Tolong bantu bebaskan saya ya Tuan. Lalu giliran juru roti menceritakan mimpinya. Juru roti itu bercerita, aku bermimpi. Aku mengangkat tinggi-tinggi 3 bakul yang berisi beraneka macam roti untuk raja. Tetapi datang burung-burung dan memakan roti-roti yang di atas kepalaku itu. Kata Yusuf kepadanya, dalam 3 hari ini raja juga akan memanggil Tuan. Raja akan meninggikan Tuan ke atas. Tuan akan digantung dan burung-burung akan memakan daging Tuan. Wah adik-adik, seremnya artinya mimpi juru roti. Tetapi Yusuf kan seorang yang tulus. Apa yang ada di hati dan pikiran Yusuf, itulah yang disampaikannya. Meskipun juru roti sedih, tetapi ia juga tidak bisa memarahi Yusuf karena memang mimpinya seperti itu. Adik-adik, Yusuf menggunakan kepandaiannya untuk menolong orang-orang di sekitarnya. Setiap kepandaian yang kita punya, kita harus bersyukur kepada Tuhan dan kita juga wajib untuk menggunakan kepandaian kita untuk hal-hal yang baik. Adik-adik, sekarang saatnya kita ayat hafalan. Adik-adik sudah mempersiapkan Alkitab adik-adik kan? Oke, kalau gitu kita buka Alkitab kita dari Amsal 3 ayat 13. Sama-sama kita buka Amsal 3 ayat 13. Adik-adik sudah ketemu? Kalau adik-adik sudah ketemu, sama-sama yuk kita bacakan Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Kita baca sekali lagi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Oke, adik-adik udah hafal dong ya? Kalau sudah, Alkitabnya kita tutup. Sama-sama kita baca Amsal 3 ayat 13. 1, 2, 3. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Oke adik-adik, Hai Kids kita sudah selesai adik-adik. Sekarang waktunya bagi kita untuk berdoa. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kalau aku berdoa, kulipat semuanya. Oke adik-adik, kita lipat tangan kita tutup mata kita tundukkan kepala kita. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih karena pada hari ini kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kami juga sudah selesai memuji Tuhan dan kami juga sudah selesai memberikan persembahan. Bapa kami yang ada dalam surga, tolong ajar kami supaya kiranya kami dapat menggunakan kepintaran kami untuk hal-hal yang baik dan kami juga dapat bersyukur atas kepintaran kami yang sudah Engkau berikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan sikap berdoa kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke adik-adik, sudah selesai GKI High Kids kita. Kita ketemu lagi di minggu depan. Di mana? Di GKI Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.